Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah. Beliau mendapatkan gelar kehormatan Khalilullah atau artinya kekasih Allah. Itu adalah derajat kenabian yang sangat luar biasa nilainya. Al-Quran memang tidak banyak menceritakan tentang proses kelahiran dan masa kecil Nabi Ibrahim. Yang kita tahu, di masa kecil Nabi Ibrahim, manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok penyembah patung-patung yang terbuat dari kayu dan batu. Kelompok kedua adalah kelompok penyembah bintang dan bulan. Kelompok ketiga, penyembah raja dan penguasa. Cahaya akal sehat saat itu padam, sehingga kegelapan memenuhi segala penjuru bumi. Akhirnya, kehausan bumi untuk mendapatkan rahmat dan kelaparannya terhadap kebenaran semakin meningkat. Dalam suasana yang demikian, Nabi Ibrahim dilahirkan. Ia dilahirkan dari keluarga yang mempunyai keahlian membuat patung atau berhala. Disebutkan bahwa ayahnya meninggal sebelum ia dilahirkan, kemudian Nabi Ibrahim diasuh oleh pamannya, yang pamannya ini menggantikan posisi ayahnya. Nabi Ibrahim pun memanggil pamannya dengan sebutan ayah. Ada juga yang mengatakan bahwa ayahnya tidak meninggal, dan Azar adalah benar-benar ayahnya. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Azar adalah nama salah satu patung yang cukup terkenal yang dibuat oleh ayahnya. Alhasil, Ibrahim berasal dari keluarga semacam ini, keluarga pembesar dan pembuat patung-patung Tuhan. Ayah Nabi Ibrahim adalah salah seorang seniman yang terbiasa memahat patung-patung Tuhan, sehingga profesi ayahnya mendapatkan kedudukan istimewa di tengah kaumnya. Keluarga Nabi Ibrahim sangat dihormati. Dalam bahasa kita saat ini, bisa saja ia disebut dengan keluarga aristokrat. Dari keluarga semacam ini lahir seorang anak yang mampu menentang penyimpangan dari keluarganya, menentang sistem masyarakat yang rusak, serta melawan berbagai macam ramalan para dukun, dan menentang penyembahan berhala dan bintang-bintang. Beliau menentang segala macam bentuk kesyirikan. Akhirnya beliau mendapatkan ujian maha berat saat beliau dimasukkan ke dalam api, dimaksudkan ke dalam api dalam keadaan hidup-hidup. Kita tidak ingin mendahului peristiwa tersebut. Kami ingin memulai kisah Nabi Ibrahim sejak masa kecilnya. Namun sebelum itu, mari kita bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan share postingan ini. Jangan lupa klik like dan nyalakan tanda loncengnya. Semoga yang Anda lakukan mendapatkan nilai amal jariah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena membantu penyebaran syiar Islam, yakni menyebarkan kisah-kisah tentang Nabi dan kisah-kisah hikmah pada umat manusia. Nabi Ibrahim semasa kecil. Nabi Ibrahim adalah seseorang yang akalnya cemerlang sejak beliau berusia muda. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan hatinya dan akalnya dan memberinya hikmah sejak kecil. Nabi Ibrahim mengetahui saat beliau masih kecil bahwa ayahnya adalah seseorang yang membuat patung-patung yang unik. Pada suatu hari Nabi Ibrahim bertanya terhadap ciptaan ayahnya. Kemudian ayahnya memberitahunya bahwa itu adalah patung-patung dari Tuhan. Nabi Ibrahim sangat keheranan melihat hal tersebut. Akal sehat dan nuraninya menolak itu. Uniknya, Nabi Ibrahim justru bermain-main dengan patung itu sejak ia masih kecil. Bahkan terkadang, ia menunggangi patung-patung itu seperti orang-orang yang terbiasa menunggangi keledai dan juga binatang tunggangan lainnya. Pada suatu hari, ayahnya melihatnya tengah menunggang-nunggang patung yang bernama Martub. Saat itu ayahnya marah dan memerintahkan anaknya agar tidak bermain-main dengan patung itu lagi. Ibrahim bertanya, "Patung apakah ini wahai ayahku?" Kedua telinganya besar, lebih besar dari telinga kita. Ayahnya kemudian menjawab, "Patung ini adalah Marduk, Tuhan para Tuhan wahai anakku." Dan kedua telinganya yang besar adalah simbol dari kecerdasannya yang luar biasa. Mendengar jawaban itu, Ibrahim tertawa. Mungkin dia menganggap itu tidak masuk akal, padahal saat itu beliau baru menginjak usia 7 tahun. Bagaimana mungkin patung yang merupakan benda mati itu memiliki kecerdasan? Manusialah yang seharusnya cerdas dan tidak menyembah patung.
Injil Barnabas melalui Nabi Isa menceritakan bahwa Nabi Ibrahim mengejek ayahnya saat beliau masih kecil. Suatu hari Nabi Ibrahim bertanya kepada ayahnya, "Siapakah yang menciptakan manusia, wahai ayahku?" Sang ayah menjawab, "Manusia, karena akulah yang membuatmu dan ayah pula yang membuat aku." Ibrahim kemudian menjawab, "Tidak demikian, wahai ayahku, karena aku pernah mendengar seseorang yang sudah tua berkata, 'Wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak memberi aku anak?' Si ayah kemudian berkata, 'Benar, wahai anakku, Tuhan yang membantu manusia untuk membuat manusia, namun dia tidak meletakkan tangannya di dalamnya. Oleh karena itu, manusia harus menunjukkan kerendahan di hadapan Tuhannya dan memberikan kurban untuknya.' Kemudian Ibrahim bertanya lagi, 'Berapa banyak jumlah Tuhan itu, wahai ayahku?' Si ayah kemudian menjawab, 'Tidak ada jumlahnya, wahai anakku.' Ibrahim berkata, 'Apa yang aku lakukan, wahai ayahku, jika aku mengabdi pada satu Tuhan, lalu Tuhan yang lain membenciku karena aku tidak mengabdi kepadanya? Bagaimana jika terjadi persaingan dan pertentangan di antara Tuhan? Bagaimana seandainya Tuhan yang membenciku itu kemudian membunuh Tuhanku? Boleh jadi ia juga akan membunuhku karena tidak menyembahnya.' Si ayah kemudian menjawab dengan tertawa, 'Kamu tidak perlu takut, wahai anakku, karena tidak ada permusuhan di antara sesama Tuhan. Di dalam tempat penyembahan yang besar terdapat ribuan Tuhan, dan sampai sekarang telah berlangsung 70 tahun. Meskipun demikian, belum pernah kita mendengar satu Tuhan memukul Tuhan yang lain.' Ibrahim kemudian berkata, 'Kalau begitu, terdapat suasana harmonis dan kedamaian di antara mereka, wahai ayahku.' Si ayah kemudian menjawab, 'Benar, wahai anakku.' Ibrahim kemudian bertanya lagi, 'Dari apakah Tuhan-Tuhan itu diciptakan, wahai ayahku?' Orang tua itu kemudian menjawab, 'Ini dia, dari kayu-kayu pelepah kurma, ini dari zaitun, dan berhala kecil itu dari gading. Lihatlah alangkah indahnya, hanya saja ia tidak memiliki nafas.' Ibrahim kemudian berkata, 'Jika para Tuhan tidak memiliki nafas, maka bagaimana mereka dapat memberikan nafas, wahai ayahku? Bila mereka tidak memiliki kehidupan, bagaimana mereka memberikan kehidupan? Wahai ayahku, pasti mereka bukan Tuhan.' Mendengar ucapan Ibrahim itu, sang ayah menjadi perang dan marah. Ia berkata, 'Seandainya engkau sudah dewasa, pasti aku akan memukulmu dengan kampak ini.' Ibrahim kemudian berkata, 'Wahai ayahku, jika para Tuhan membantu dalam penciptaan manusia, maka bagaimana mungkin manusia menciptakan Tuhan? Jika para Tuhan diciptakan dari kayu, maka membakar kayu merupakan dosa besar. Tapi katakanlah, wahai ayahku, bagaimana engkau menciptakan Tuhan-Tuhan dan membuat baginya Tuhan yang cukup baik? Namun bagaimana Tuhan-Tuhan membantumu untuk membuat anak-anak yang cukup banyak, sehingga engkau menjadi orang yang paling kuat di dunia?' Selesailah dialog antara Ibrahim dan ayahnya, ditutup dengan tragedi pemukulan oleh si ayah terhadap Ibrahim. Berlalulah hari demi hari dan Ibrahim menjadi dewasa. Sejak usia anak-anak, hati Ibrahim menanamkan rasa benci terhadap patung-patung yang dibuat oleh ayahnya sendiri. Ibrahim tidak habis pikir bagaimana manusia yang berakal membuat patung-patung dengan tangannya, kemudian ia bersujud dan menyembah terhadap apa yang dibuatnya. Diam-diam Ibrahim menghancurkan berhala sejak ia kecil. Ibrahim memang membenci berhala-berhala yang disembah sebagai Tuhan oleh ayahnya ataupun oleh orang-orang di sekitarnya pada masa itu. Pada suatu hari Ibrahim bersama ayahnya masuk ke tempat penyembahan. Di saat itu terjadi suatu pesta dan perayaan di hadapan patung-patung. Di tengah-tengah perayaan tersebut, seorang tokoh yang disebut dukun memberikan pengarahan tentang kehebatan Tuhan yang mereka sembah. Itu adalah Tuhan yang paling besar. Dengan suasana yang penuh penghayatan, dukun itu memohon kepada patung agar ia menyayangi kaumnya dan memberi mereka rezeki yang melimpah. Tiba-tiba di tengah keheningan dipecah oleh suara Ibrahim yang ditujukan kepada tokoh dukun itu. "Hei dukun, ia tidak akan pernah mendengarmu. Apakah engkau meyakini bahwa ia mendengar?" Semua yang hadir menjadi terkejut. Mereka kaget dan mencari-cari dari mana asal suara itu. Ternyata mereka mendapati suara itu adalah suara Ibrahim. Lalu tokoh dukun itu mulai menampakkan kerisauan dan kemarahannya. Begitu juga yang hadir, mereka sangat marah, suasana menjadi kacau. Di saat yang kacau itulah ayah Ibrahim berusaha menenangkan keadaan. Ia mengatakan bahwa anaknya tengah sakit dan tidak mengetahui apa yang dikatakan. Lalu keduanya keluar dari tempat penyembahan itu. Si ayah mengantarkan Ibrahim menuju tempat tidurnya dan berusaha menidurkannya.
Namun Ibrahim tidak begitu saja mau tidur. Ketika beliau melihat kesesatan yang menimpa manusia, beliau pun segera bangkit dari tempat tidurnya. Beliau bukan seorang yang sakit. Beliau merasa dihadapkan pada peristiwa yang besar. Beliau merasa dihadapkan dengan orang-orang yang tengah sakit. Beliau menganggap mustahil bahwa patung-patung yang terbuat dari kayu dan batu-batuan itu menjadi Tuhan bagi kaumnya. Diam-diam Ibrahim keluar dari rumahnya menuju ke gunung. Beliau berjalan sendirian di tengah kegelapan. Beliau memilih salah satu gua di gunung. Lalu beliau menyandarkan punggungnya dalam keadaan duduk termenung. Beliau memperhatikan langit. Beliau mulai bosan memandang bumi yang dipenuhi suasana jahiliyah yang bersandarkan kepada berhala. Tidak lama setelah Nabi Ibrahim memperhatikan langit, beliau melihat-lihat berbagai bintang yang disembah di bumi. Saat itu hati Ibrahim sebagai pemuda yang masih belia merasakan kesedihan luar biasa. Lalu beliau melihat apa yang di belakang bulan dan bintang. Hal itu sangat mengagumkan. Mengapa manusia justru menyembah ciptaan Tuhan? Bukankah itu semua muncul dan tenggelam dengan izinnya? Ibrahim pun berdialog dengan dirinya sendiri. Allah menceritakan keadaan ini dalam surat Al-An'am. Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya, "Pantaskah kamu menjadikan berhala sebagai Tuhan? Sungguh aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami di langit dan di bumi. Dan kami memperlihatkannya agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin." Ketika malam menjadi gelap, ia melihat sebuah bintang lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Quran Surat Al-An'am ayat 74-76. Kita mengetahui bahwa di zaman Ibrahim manusia menjadi 3 bagian. Sebagian dari mereka menyembah berhala, sebagian lagi menyembah bintang, dan sebagian yang lain menyembah para raja. Hari demi hari berlalu sejak saat itu, Nabi Ibrahim terus menentang para penyembah berhala, matahari, bulan, dan raja. Pada satu waktu terjadi perselisihan antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Tentu yang termasuk orang paling menentang beliau adalah ayahnya dan juga pamannya yang mendidiknya, laksana seorang ayah. Akhirnya, si ayah dan si anak terlibat dalam pergulatan yang sengit, di mana kedua-duanya dipisahkan oleh prinsip yang berbeda. Si anak bertengger di puncak kebenaran bersama Allah, sedangkan si ayah berdiri bersama kebatilan. Si ayah berkata kepada anaknya, "Sungguh besar ujianku karenamu, wahai Ibrahim. Engkau telah berkhianat kepadaku dan bersikap tidak terpuji kepadaku dan Tuhanku." Ibrahim kemudian menjawab, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah, sehingga engkau menjadi kawan bagi setan." Quran Surat Maryam 42-45. Mendengar itu sang ayah segera bangkit dan ia tak kuasa lagi untuk meledakkan amarahnya kepada Ibrahim. "Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan aku rajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama." Quran Surat Maryam ayat 46. "Jika engkau tidak berhenti dari dakwahmu ini, sungguh aku akan merajammu. Aku akan membunuhmu dengan pukulan batu. Demikian balasan siapapun yang menentang Tuhan. Keluarlah dari rumahku, aku tidak ingin melihatmu lagi. Keluar sekarang juga." Akhirnya pertentangan itu membawa akibat pengusiran Ibrahim dari rumahnya dan beliau pun terancam pembunuhan dan perajaman. Meskipun demikian, sikap Nabi Ibrahim tidak pernah berubah. Beliau tetap menjadi anak yang baik dan nabi yang mulia. Beliau berdialog dengan ayahnya dengan menggunakan adab para nabi dan juga etika para nabi. Ketika Nabi Ibrahim mendengar penghinaan, pengusiran, bahkan ancaman pembunuhan dari ayahnya, beliau menjawab dengan lembut, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku, dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku." Quran Surat Maryam 47-48. Nabi Ibrahim pun keluar dari rumah ayahnya. Beliau meninggalkan kaumnya dan juga sesembahan-sesembahan mereka selain Allah. Ibrahim merencanakan sesuatu yang besar.
Beliau mengetahui bahwa di sana ada pesta besar yang diadakan di tepi sungai, di mana manusia pasti berbondong-bondong datang ke sana. Beliau menunggu sampai perayaan itu datang. Kota menjadi sunyi karena ditinggalkan oleh manusia dan mereka menuju ke tempat itu. Jalan-jalan yang menuju tempat penyembahan menjadi sepi dan tempat penyembahan itu pun ditinggalkan oleh para penjaganya. Semua orang akan menghadiri pesta itu. Dengan penuh hati-hati, Ibrahim memasuki tempat penyembahan dengan membawa kampak yang tajam. Ibrahim melihat patung-patung Tuhan yang terukir dari batu-batu dan kayu-kayu. Ibrahim pun melihat makanan yang diletakkan oleh manusia di depannya sebagai hadiah dan persembahan. Ibrahim mendekat pada patung-patung itu. Pada salah satu patung ia berkata dengan nada bercanda, "Makanan yang ada di depanmu telah dingin, mengapa engkau tidak memakannya?" Namun patung itu tetap membisu. Ibrahim kemudian mendekati patung yang lain dan menggodanya, tetap saja mereka membisu. "Mengapa kamu tidak menjawab?" kata Ibrahim. Ibrahim pun mengangkat kampak yang ada di tangannya dan mulai menghancurkan tuhan-tuhan yang palsu yang disembah oleh kaumnya. Ibrahim menghancurkan seluruh patung itu dan hanya menyisakan satu patung. Lalu beliau menggantungkan kampak itu di lehernya. Setelah itu beliau pergi menuju ke gunung. Beliau telah bersumpah untuk membawa suatu bukti yang jelas, bahwa bukti praktis tentang kebodohan kaumnya dalam menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah perayaan pesta itu selesai, orang-orang kembali ke tempat mereka masing-masing. Ketika salah satu dari mereka masuk ke tempat persembahan, ia pun kaget dan berteriak. Orang-orang yang lain kemudian berdatangan ingin mengetahui apa penyebab teriakan itu, dan betapa terkejutnya mereka ketika mengetahui bahwa tuhan-tuhan mereka semuanya telah hancur. Yang tersisa hanya satu. Mereka mulai berpikir, siapa penyebab semua ini? Akhirnya dugaan mereka mengerucut pada satu nama, yaitu Ibrahim. Ini adalah ulah Ibrahim yang telah mengajak mereka untuk meninggalkan Tuhan patung dan berhala, lalu berganti menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percakapan di antara orang-orang kafir penyembah berhala ini diabadikan dalam Quran Surat Al-Anbiya. Mereka berkata, "Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini. Ia bernama Ibrahim." Mereka pun segera mendatangi Ibrahim dan mereka bertanya, "Apakah benar engkau yang melakukan semua ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Ibrahim membalas dengan senyuman, lalu ia menunjuk kepada Tuhan yang paling besar, yang di lehernya tergantung sebuah kampak. "Tidak, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu, jika mereka dapat berbicara." Orang-orang itu berkata, "Siapa yang harus kita tanya, wahai Ibrahim?" Ibrahim menjawab lagi, "Tanyalah kepada Tuhan kalian." Kemudian mereka berkata, "Bukankah engkau mengetahui bahwa Tuhan-Tuhan itu tidak dapat berbicara?" Mendengar jawaban dari orang-orang itu, kemudian dengan tersenyum Ibrahim membalas, "Mengapa kalian menyembah sesuatu yang tidak mampu berbicara? Sesuatu yang tidak mampu memberikan manfaat dan sesuatu yang tidak mampu memberikan mudarat. Tidakkah kalian mau berpikir sedikit saja di mana letak akal kalian? Sungguh, Tuhan-Tuhan kalian telah hancur, sementara Tuhan yang paling besar berdiri dan hanya memandanginya. Tuhan-Tuhan itu tidak mampu menghindarkan gangguan dari diri mereka, dan bagaimana mereka dapat mendatangkan kebaikan buat kalian? Tidakkah kalian mau berpikir sejenak? Kampak itu tergantung di Tuhan yang paling besar, tetapi anehnya, dia tidak dapat menceritakan apa yang terjadi. Ia tidak mampu berbicara, tidak mampu mendengar, tidak bergerak, tidak melihat, tidak memberi manfaat, tidak membahayakan. Ia hanya sekedar batu. Mengapa kalian menyembah batu? Di mana letak akal pikiran sehat kalian?" Mereka semua terdiam. Tidak ada yang bisa menjawab. Yang bisa mereka lakukan hanyalah marah, tanpa logika, tanpa akal. Nabi Ibrahim menundukkan mereka dengan argumentasi dan logika berpikir yang sehat. Tetapi mereka membalasnya dengan ancaman akan menggantungnya dan membakarnya. Beberapa hari setelah itu, suatu pengadilan besar yang mengerikan digelar. Si tersangka akan dihukum dengan cara dibakar. Tersebarlah berita itu di kerajaan dan di seluruh negeri. Manusia berdatangan dari berbagai pelosok. Mereka berdatangan dari berbagai desa, dari berbagai kota, bahkan mereka yang tinggal di gunung pada turun. Mereka ingin menyaksikan balasan yang akan diterima oleh orang yang berani menentang Tuhan, bahkan menghancurkannya. Mereka menggali lubang besar yang dipenuhi kayu-kayu dan batu-batu, lalu mereka menyalakan api di dalamnya. Kemudian mereka mendatangkan manjaniqat, yaitu suatu alat atau senjata yang digunakan untuk melontarkan peluru. Alat itu akan digunakan untuk melempar Nabi Ibrahim ke dalam api, sehingga ia jatuh ke dalam lubang api.
Mereka meletakkan Nabi Ibrahim setelah mereka mengikat kedua tangannya dan kakinya pada manjanik itu. Api mulai menyala, asap mulai membumbung ke langit. Orang-orang yang melihat peristiwa itu berdiri jauh dari galian api karena saking panasnya api di sana. Lalu seorang tokoh memerintahkan agar Ibrahim dilepaskan ke dalam api. Tiba-tiba malaikat Jibril berdiri di hadapan Nabi Ibrahim dan bertanya kepadanya, "Wahai Ibrahim, tidakkah engkau memiliki keperluan kepadaku saat ini?" Nabi Ibrahim menjawab, "Aku tidak memerlukan sesuatu darimu, wahai Jibril." Nabi Ibrahim pun dilepaskan, lalu dimasukkan ke dalam kubangan api. Nabi Ibrahim terjatuh di dalam api. Api mulai mengelilinginya, lalu Allah menurunkan perintah kepada api. Allah berkata dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 69, "Wahai api, jadilah engkau dingin dan membawa keselamatan bagi Ibrahim." Api pun tunduk pada perintah Allah, sehingga ia menjadi dingin dan membawa keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Api hanya membakar tali-tali yang mengikat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dengan tenang berada di tengah-tengah api, seakan-akan beliau duduk di tengah-tengah taman yang sejuk. Beliau memuji Allah, Tuhannya, dan menagungkannya. Yang ada di dalam hatinya hanya cinta kepada sang kekasih, yaitu Allah. Para pembesar dan para tokoh agama mengamat-amati dari jauh betapa panasnya api itu. Bahkan api terus menyala dalam waktu yang sangat lama. Orang-orang itu mengira bahwa api tidak akan pernah padam. Mereka sangat yakin bahwa Ibrahim pasti sudah tewas dan jadi abu. Namun begitu api padam, mereka sangat terkejut ketika melihat Nabi Ibrahim keluar dari kubangan api dalam keadaan selamat. Wajah orang-orang itu menghitam karena terpengaruh asap, sementara wajah Nabi Ibrahim berseri-seri dan tampak diliputi dengan cahaya dan kedamaian. Bahkan pakaian yang dipakai Nabi Ibrahim tidak terbakar sehelai benang pun. Beliau seperti tidak tersentuh sedikit pun oleh api. Nabi Ibrahim keluar dari api itu bagikan beliau keluar dari sebuah taman yang dingin. Orang-orang itu pun tercekat, mereka mematung, lalu kemudian suara gemuruh ramai terdengar. Mereka berteriak keheranan. Mereka mendapatkan kekalahan yang telak atas Ibrahim. Allah berfirman, mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. Quran Surat Al-Anbiya ayat 70. Setelah peristiwa itu terjadi, Nabi Ibrahim semakin gencar menyampaikan dakwahnya, menyeru manusia ke jalan Allah. Nabi Ibrahim mencurahkan tenaga dan upayanya untuk membimbing kaumnya. Nabi Ibrahim berusaha menyadarkan mereka dengan berbagai cara. Meskipun beliau sangat cinta dan menyayangi mereka, mereka malah justru marah kepadanya dan kemudian mengusirnya, dan tiada yang beriman bersamanya, kecuali seorang perempuan dan seorang laki-laki. Perempuan itu bernama Sarah yang kemudian menjadi istrinya, sedangkan laki-laki itu adalah Lut yang kemudian menjadi nabi setelahnya. Ketika Nabi Ibrahim mengetahui bahwa tidak ada seorang pun beriman selain kedua orang tersebut, ia memutuskan untuk berhijrah. Sebelum beliau berhijrah, beliau mengajak ayahnya untuk beriman. Namun ayahnya adalah musuh Allah, dia tidak akan pernah beriman. Nabi Ibrahim pun berlepas diri darinya dan memutuskan hubungan dengannya. Melalui kisah tersebut, Allah memberitahukan kepada kita bahwa hubungan satu-satunya yang harus dipelihara dan harus diselamatkan di antara hubungan-hubungan kemanusiaan adalah hubungan keimanan, bukan hanya hubungan darah. Nabi Ibrahim keluar meninggalkan negerinya, negeri yang berada di bawah kekuasaan raja yang kejam. Tanah kekuasaan dari kerajaan Raja Namrud atau sekarang bernama kota Urfa yang terletak di negara Turki. Nabi Ibrahim pergi ke kota yang bernama Aur dan ke kota yang lain bernama Haran. Kemudian beliau pergi ke Baitul Maqdis, Palestina bersama istrinya, satu-satunya wanita yang beriman kepada Allah. Beliau juga disertai oleh Lut, satu-satunya lelaki yang beriman kepada Allah. Setelah ke Palestina, Nabi Ibrahim pergi ke Mesir. Selama perjalanan ini, Nabi Ibrahim mengajak manusia untuk menyembah Allah. Bahkan beliau berjuang dalam hal ini dengan gigih. Beliau mengabdi dan membantu orang-orang yang tidak mampu dan orang-orang yang lemah. Beliau menegakkan keadilan di tengah-tengah manusia dan menunjukkan kepada mereka jalan yang benar. Istri Nabi Ibrahim, Sarah, tidak mempunyai anak. Lalu Raja Mesir memberikan seorang pembantu dari Mesir yang akan membantu semua aktivitas mereka. Nabi Ibrahim semakin tua, kemampuannya semakin menurun. Sarah berpikir bahwa ia dan Nabi Ibrahim tak akan pernah punya anak. Lalu Sarah berencana menikahkan wanita yang membantunya itu menjadi istri kedua Ibrahim. Wanita Mesir itu bernama Hajar. Akhirnya Sarah menikahkan Nabi Ibrahim dengan Hajar. Dari pernikahannya dengan Hajar itulah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail.
Pada suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Hajar untuk bersiap-siap dan membawa anaknya untuk melakukan perjalanan sangat jauh. Saat itu Ismail alaihissalam masih menyusu kepada ibunya. Nabi Ibrahim berjalan di tengah-tengah tanah yang penuh dengan tanaman, melewati gurun, melewati gunung-gunung, melewati padang pasir. Kemudian mereka masuk ke tanah Arab. Nabi Ibrahim menuju ke suatu lembah yang di dalamnya tidak ada tanaman, tidak ada buah-buahan, tidak ada pepohonan, tidak ada makanan, tidak ada air. Lembah itu kosong dari tanda-tanda kehidupan. Nabi Ibrahim sampai ke lembah, lalu beliau turun dari atas punggung hewan tunggangannya, lalu beliau menurunkan istri dan anaknya di tempat itu. Mereka ditinggalkan di sana, mereka hanya dibekali dengan makanan dan sedikit air yang tidak cukup untuk kebutuhan 2 hari. Ketika Nabi Ibrahim hendak meninggalkan mereka berdua, tiba-tiba istrinya menyusul dan berkata kepadanya, "Wahai suamiku, kemana engkau akan pergi? Mengapa engkau meninggalkan kami di lembah ini? Padahal di sini tidak terdapat apapun, wahai suamiku." Nabi Ibrahim tidak segera menjawab. Ia tetap berjalan pelan. Istrinya pun mengulangi perkataannya tadi, "Wahai suamiku, kemana engkau akan pergi? Mengapa engkau meninggalkan kami di lembah ini, wahai suamiku? Di sini tidak terdapat apapun untuk kami makan, untuk kami minum, tidak ada tempat untuk kami berlindung." Nabi Ibrahim tetap diam. Kemudian istrinya bertanya, "Wahai suamiku, apakah Allah yang memerintahkan demikian ini?" Demikianlah pertanyaan wanita solihah ketika ia diminta oleh suaminya untuk melakukan sesuatu. Yang ia tanyakan bukanlah apa maksudnya ditinggal di situ, tetapi apakah Allah yang menyuruhnya melakukan itu. Nabi Ibrahim kemudian menjawab, "Iya benar wahai istriku." Maka dengarlah wahai sahabatku, apa yang akan dikatakan oleh mulut mulia istri solihah sang Nabi ini. Istri solihah itu kemudian berkata, "Jika Allah yang memintamu untuk melakukan ini, tentu kita tidak akan disia-siakan olehnya." Siti Hajar pun berbesar hati, ia ikhlas ditinggal di gurun pasir nan tandus itu. Nabi Ibrahim kemudian menuju ke suatu tempat di sebuah gunung, lalu beliau mengangkat kedua tangannya untuk berdoa, "Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman, di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati." Quran Surat Ibrahim ayat 37. Saat itu Baitullah atau Ka'bah belum dibangun. Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya yang masih menyusu di padang Sahara. Ibu Ismail menyusui anaknya dan mulai merasakan kehausan. Saat itu matahari bersinar sangat panas yang membuat manusia merasa mudah haus. Setelah 2 hari, habislah air dan keringlah air susu ibu Hajar. Hajar dan Ismail merasa kehausan, makanan mereka sudah habis. Saat itu mereka merasakan kesulitan yang luar biasa. Ismail mulai menangis kehausan. Hajar meninggalkannya untuk mencari air. Ia berjalan dengan cepat hingga sampai di suatu gunung yang bernama Sofa. Ia menaikinya dan meletakkan kedua tangannya di atas keningnya untuk melindungi kedua mata air dari sengatan matahari. Ia mulai mencari-cari sumber air atau sumur, atau mencari seseorang yang dapat membantunya, atau ia mengharapkan bertemu kafilah atau bertemu musafir yang dapat menolongnya, atau sekedar mendapatkan sebuah berita. Namun semua harapan itu tidak ada satupun yang tercapai. Ia segera turun dari Sofa. Ia mulai berlari dan melalui sebuah lembah dan sampai ke suatu gunung yang bernama Marwa. Ia mulai mendakinya. Ia ingin tahu apakah ada orang lain selain mereka berdua di gurun tandus ini, tetapi ia tidak melihat ada seorang pun selain mereka. Hajar kembali ke anaknya. Ismail masih dalam keadaan menangis. Rasa hausnya semakin bertambah. Ia segera menuju ke Sofa dan berdiri di atasnya. Kemudian ia menuju ke Marwa dan melihat-lihat lagi. Ia mondar-mandir, pulang dan pergi antara 2 gunung kecil ini sebanyak 7 kali. Oleh karenanya, orang-orang yang berhaji berlari-lari kecil antara Sofa dan Marwa sebanyak 7 kali. Ini adalah sebagai peringatan terhadap ibu mereka yang pertama dan nabi mereka yang agung, yaitu Ismail. Setelah putaran ke-7, Hajar kembali dalam keadaan letih. Ia duduk di sisi anaknya yang masih menangis. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, Allah menurunkan rahmat-Nya. Ismail yang pernah menangis histeris dengan menghentak-hentakkan kakinya di atas tanah pasir. Tiba-tiba dari tanah yang diinjak oleh kaki Ismail muncul air yang mengalir dari dalam tanah. Airnya sangat jernih. Air tersebut terus mengalir sampai menggenang dan berlimpah ruah. Kemudian Siti Hajar menamainya dengan air Zam-Zam yang artinya melimpah.
Hajar kemudian mengambil air dengan tangannya. Ia bersyukur kepada Allah. Ia kemudian meminum air itu dan juga meminumkannya kepada Ismail. Kehidupan tumbuh dan bersemi di kawasan itu. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Hajar, bahwa Allah tidak akan membiarkan siapapun selama mereka berada di jalan Allah. Allah yang akan bertanggung jawab terhadap nasib mereka. Berkat air Zam-Zam itu, kafilah, musafir mulai menjadikan lokasi itu sebagai rute perjalanan mereka. Bahkan mereka mulai tinggal di kawasan itu dan mulai memanfaatkan air yang terpancar dari sumur Zam-Zam. Tanda-tanda kehidupan mulai menggeliat, mulai nampak jelas. Ismail mulai tumbuh menjadi remaja yang tangguh dan tangkas. Ia amat soleh dan cerdas. Ibrahim sangat sayang kepada Ismail, apalagi selama ini mereka dipisahkan dalam waktu yang sangat lama. Di puncak kasih sayang antara anak dengan ayah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujinya dengan ujian yang berat. Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk mengorbankan anaknya. Pada suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi. Dalam tidurnya, ia diperintahkan untuk mengorbankan anaknya, Ismail. Mimpi seorang nabi adalah wahyu yang berarti wajib untuk dilaksanakan. Mimpi itu membuat hati Nabi Ibrahim bergejolak. Namun sebagai seorang pecinta sejati, ia tidak membantah perintah Allah. Yang Nabi Ibrahim pikirkan adalah bagaimana cara memberitahu anaknya perihal mimpinya itu. Akhirnya Nabi Ibrahim memutuskan untuk memberitahu Ismail tentang mimpinya. Meskipun hal itu berat, namun lebih menenangkan hatinya daripada ia harus memaksa anaknya agar mau disembelih. Akhirnya Nabi Ibrahim pergi untuk menemui anaknya. Ibrahim berkata di dalam Quran Surat As-Saffat ayat 102, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu wahai anakku?" Lihatlah bagaimana kasih sayang Nabi Ibrahim dalam menyampaikan perintah kepada anaknya. Ia menyerahkan urusan itu kepada anaknya. Apakah anaknya akan menaati perintah tersebut ataukah justru akan menghalang-halanginya? Bukankah perintah tersebut adalah perintah dari Tuhannya? Ismail menjawab sama dengan jawaban dari ayahnya. Itu adalah perintah yang datang dari Allah, yang karenanya si ayah harus segera melaksanakannya. Dengarlah jawaban anak sok ini. Wahai ayahku, kerjakanlah yang diperintahkan Tuhanmu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang bersabar. Perhatikanlah jawaban si anak. Ia mengetahui bahwa ia akan disembelih sebagai pelaksanaan perintah Tuhan. Namun ia justru menenangkan hati ayahnya bahwa dirinya akan bersabar. Itu adalah puncak dari kesabaran. Barangkali si anak akan merasa berat ketika harus dibunuh dengan cara disembelih sebagai pelaksanaan perintah Allah. Tetapi Nabi Ibrahim merasa tenang ketika mendapati anaknya menantang untuk menunjukkan cintanya kepada Allah. Kita tidak mengetahui perasaan sesungguhnya Nabi Ibrahim ketika mendapati anaknya menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Allah menceritakan kepada kita bahwa Ismail tertidur di atas tanah dan wajahnya tertelungkup di atas tanah sebagai bentuk hormat pada Ibrahim, agar saat ia menyembelihnya, Ismail tidak melihat, atau sebaliknya Ibrahim tidak melihat wajahnya. Kemudian Nabi Ibrahim mengangkat pisaunya sebagai pelaksanaan perintah Allah. Pisau yang akan digunakan sudah sangat siap, sudah diasah setajam mungkin sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah. Namun ternyata pisau yang sudah diasah sedemikian tajamnya itu tidak mampu melukai Ismail sedikit pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala justru mengganti Ismail dengan seekor kambing besar dan juga gemuk. Ada yang menyebutkan bahwa kambing tersebut adalah kambing terbaik, kambing persembahan Habil yang diterima oleh Allah dan kemudian digembalakan di surga. Selesai sudah ujian berat Nabi Ibrahim dan Ismail. Peristiwa tersebut kemudian diperingati sebagai hari raya oleh kaum muslimin saat ini, yaitu hari raya yang mengingatkan kepada mereka tentang Islam yang hakiki yang dibawa dan diamalkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Peristiwa kurban kambing ini sekaligus syiar dan teguran kepada manusia pada masa itu, yang bentuk pengorbanan kepada Tuhan mereka adalah dengan berkurban manusia. Allah telah menetapkan bahwa hari raya kurban adalah dengan menyembelih binatang ternak, bukan menyembelih manusia. Dari kisah perjalanan Nabi Ibrahim ini, maka kita menjadi maklum mengapa Nabi Ibrahim mendapat derajat yang sedemikian tinggi menjadi Khalilullah atau kekasih Allah. Pengorbanannya, dedikasinya kepada perintah-perintah Allah sangat luar biasa. Jika saja kita yang mendapatkan ujian seberat itu, belumlah kita mampu untuk menjalaninya. Semoga kita dan keluarga kita semua selalu Allah lindungi dari segala mara bencana. Seberat apapun hidup kita, jika kita masih di jalan Allah, maka yakinlah bahwa Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Wallahu a'lam bishawab.